Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Fathun, SIP MHI. Saya merupakan dosen FISIP UPN Veteran Jakarta. Kali ini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah pembelajaran yang saya lakukan selama di UPN Veteran Jakarta. Salah satu mata kuliah yang sangat saya geluti dan akan menjadi poin disertasi saya ke depan adalah tentang mata kuliah Paradiplomasi dan Tata Kelola Multilevel. Mata kuliah ini akan disajikan sebanyak 3 SKS dan diperuntukkan untuk mahasiswa semester 6. Ada beberapa dosen yang mengajar mata kuliah ini, diantaranya saya sendiri. Kemudian ada Pak Pribadi Sutiono, ada Bu Nur Farah Nidatya. Mata kuliah ini telah distandarisasi melalui metode pembelajaran berbasis OBE, Outcome Based Education. Mata kuliah ini kemudian distandarisasi berdasarkan capaian pembelajaran, kemudian capaian mata kuliah dan outcome yang memang diharapkan untuk bisa menjadi bagian dari skill mahasiswa. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang kebetulan saya menjadi koordinator mata kuliah. Artinya saya bertindak untuk mengkoordinasikan segala bentuk mata kuliah ini, baik berupa distribusi nilai, kemudian rancangan pembelajaran, kemudian rancangan materi yang harus disiapkan. Mata kuliah ini disediakan melalui pembelajaran yang berbasis offline dan juga menggunakan metode online. Makanya mata kuliah ini disediakan dengan mata kuliah yang berbasis inovasi dan juga menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Mata kuliah ini didasarkan pada 3 capaian pembelajaran, ya, atau sering disebut dengan CPL. CPL ini disesuaikan dengan capaian yang diharapkan oleh program studi atau yang dibebankan pada mata kuliah ini. Dari sini mata kuliah ini memiliki 3 beban, yaitu pada CPL yang keempat, kemudian CPL yang kelima, dan CPL yang ke-8. CPL yang keempat yang bertujuan untuk mahasiswa bisa melakukan identifikasi, analisis terhadap isu-isu dan fenomena hubungan internasional, khususnya dilihat dari sudut pandang teori diplomasi dan praktik diplomasi, baik berupa konsep dan praktikum yang telah akan dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Yang kedua, dari CPL yang kelima adalah mahasiswa akan mampu mengidentifikasi dan melakukan analisis terkait tentang isu-isu global strategis yang berhubungan dengan maritime security, cyber security, dan transnational crime yang juga berhubungan dengan mata kuliah ini. Kemudian CPL yang ke-8 adalah berhubungan dengan identifikasi dan analisis tentang bagaimana mahasiswa bisa combine atau menganalisis fenomena dinamika pembangunan global, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan bidang lainnya yang sejalan dengan praktik paradiplomasi selama ini. Mata kuliah ini juga itu memiliki 3 CPMK gitu. 3 CPMK ini didasarkan pada kemampuan mahasiswa yang didasarkan pada skill yang diharapkan gitu. Jadi pada CPMK pertama, mata kuliah ini diharapkan gitu ya, mampu menjadi bagian dari identifikasi dan analisis dan menjelaskan para diplomasi dari sisi definisi, aktor, klasifikasi, kemudian partisipasi dalam hubungan internasional. Kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan menjelaskan tentang bagaimana peran para diplomasi dalam partisipasinya di level lokal, regional, hingga global. Kemudian
mata kuliah ini juga adalah mata kuliah yang berorientasi pada CPMK yang didasarkan pada kemampuan untuk menganalisis batasan-batasan yang dilakukan atau yang dimiliki oleh para diplomasi sesuai dengan aturan dan konstitusi yang dianut oleh negara masing-masing. Untuk lebih jelasnya silakan cek di gambar ini. Ini merupakan CPMK dan CPL yang sudah dibuat. Kemudian selain CPMK, mata kuliah ini juga memiliki sub CPMK. Sub CPMK pertama adalah mata kuliah ini diharapkan mampu menjelaskan tentang definisi, aktor, klasifikasi, dan partisipasi dari para diplomasi dalam hubungan internasional. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah para diplomasi juga ini pada CPMK yang kedua itu berhubungan dengan bagaimana melihat identifikasi dan analisis para diplomasi ini dalam kaitannya dengan teori dan praktik diplomasi, khususnya para penstudi para diplomasi di berbagai negara. Kita sebut saja misalnya Schiavon, kita sebut Aldesoa, kita sebut Soldatos dan lain-lain yang kita akan kaitkan dengan teori dari khusus realisme klasik sampai konstruktivisme, bahkan teori modeling Thomas Schelling. Yang ketiga adalah kita juga akan membahas tentang bagaimana pola kerjasama yang akan dilakukan oleh para diplomasi itu sendiri, baik di level regional maupun level global dan level nasional. Ini penting sebagai cara kita untuk melihat partisipasi tersebut, bagaimana para diplomasi ini bisa mengakselerasi hubungan luar negeri. Kemudian sub CPMK berikutnya adalah kita akan melihat beberapa kajian para diplomasi yang telah diterapkan di beberapa negara, yaitu bagaimana para diplomasi ini khususnya di negara-negara Eropa, khususnya negara-negara Asia, kemudian Amerika dalam menciptakan kerjasama untuk mendukung tercapainya kepentingan nasional. Selain itu, pada CPMK berikutnya yaitu kita akan menganalisis, mengidentifikasi peran para diplomasi ini untuk bisa menciptakan agreement baik berupa MOU atau letter of intent kepada pemerintah daerah lainnya agar bisa menuangkan setiap gagasan kerjasama baik berupa sister city, sister province atau kerjasama bentuk lain kepada masing-masing daerah yang tentunya berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Kemudian para diplomasi ini ada sub CPMK berikutnya yang dimana CPMK ini akan membahas tentang bagaimana relasi dan kontribusi dari para pemerintah daerah atau para diplomasi ini dihubungkan dengan relasinya dengan pemerintah pusat. Kenapa? Karena ternyata terkadang relasi antara hubungan pusat dengan daerah itu bersifat konfliktual. Oleh sebab itulah perlu juga kita lihat bagaimana aturan konstitusi, aturan yang berlaku sehingga relasi antara keduanya bisa bersifat kolaboratif. Selain itu, CPMK yang berikutnya juga adalah kita akan melihat bagaimana identifikasi dan analisis para diplomasi ini yang akan berbentuk berupa praktik yang akan dilakukan kepada mahasiswa, yaitu mahasiswa akan diberikan satu momen di mana mereka akan membuat drafting perjanjian ketika melakukan pembelajaran mata kuliah ini. Oleh sebab itu CPMK yang terakhir adalah mahasiswa akan melakukan presentasi, melakukan kajian empirik, melakukan review buku terkait tentang mata kuliah tersebut yang sudah dibagikan melalui RPS, sehingga mahasiswa sudah mendapatkan bagian-bagian masing-masing yang sudah dibuatkan panduan masing-masing. Karena dengan panduan itulah kemudian mahasiswa akan mudah untuk bisa menjelaskan
terkait tentang mata kuliah yang kita pelajari. Maka lahirlah 16 topik pertemuan yang kita akan bahas. Yang pertama adalah terkait tentang introduction atau pengantar. Pada pertemuan pertama ini itu kami akan mengatur bagaimana tata tertib pembelajaran. Tata tertib ini menyangkut tentang tugas, kemudian mekanisme penilaian, kemudian metode pembelajaran, termasuk pakaian, waktu, semuanya diatur pada pertemuan pertama sekaligus memberikan simulasi-simulasi awal terkait tentang para diplomasi itu sendiri. Nah, mata kuliah ini menggunakan metode DAI gitu ya, atau Direction, Interaction, and Assessment. Direction di mana dosen akan memberikan materi sebaik mungkin dengan berbasis pada referensi-referensi yang sudah diberikan selama ini. Referensi yang diberikan itu adalah referensi yang sudah sangat aktual dan faktual dan sangat terbaru. Di antaranya adalah misalnya buku Aldesoa yang terbit 2014, kemudian bukunya Keating yang terbit juga 2014, kemudian ada Chiavon yang terbit 2019, kemudian ada juga bukunya misalnya Tavares yang terbit 2015. Dan ada juga buku khusus Indonesia Teori Praktik Para Diplomasi Takdir Ali Mukti yang terbit tahun 2020. Nah, metode direction ini atau metode ceramah adalah pemberian materi kepada mahasiswa yang dimana mahasiswa sudah diberikan materi melalui mekanisme online. Artinya mahasiswa sudah mengunduh semua materi melalui LMS atau Learning Management System yang dalam media kami disebut dengan LEADS. Selain itu, metode pembelajaran juga yang kami terapkan adalah metode pembelajaran berbasis digital, yaitu kami menggunakan Zoom atau saya pribadi menggunakan YouTube sebagai salah satu media pembelajaran. Salah satu materi saya tentang para diplomasi in action itu sampai ditonton sampai 1.000 orang sebagai salah satu materi yang juga disajikan di kelas para diplomasi. Kemudian interaksi. Dalam konteks interaksi, mata kuliah ini adalah interaksinya sangat kolaboratif. Karena saya sendiri tidak menciptakan dinamika kelas yang sifatnya doktrinal. Saya menjadi fasilitator agar menjadi dosen yang bisa memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan diri. Hal ini terbukti dengan memberikan mahasiswa untuk kebebasan untuk menyampaikan gagasan, diskusi, bahkan kritik terkait mata kuliah yang saya sampaikan. Interaksi yang dibangun inilah kemudian membuat mahasiswa lebih leluasa dan lebih faktual untuk menyampaikan gagasan yang mereka miliki gitu. Dari sini juga interaksi yang dibuat bisa melalui uji coba berupa kuis, bisa berupa pertanyaan, dan atau juga bisa berupa diskusi yang kita bentuk dalam small group discussion yang membuat mahasiswa lebih aktif dan partisipatif dalam kelas yang kita ajarkan. Kemudian assessment. Assessment ini itu adalah metode pembelajaran yang kami terapkan di UPN. Setidaknya ada 5 komponen nilai yang kami assessment. Yang pertama kehadiran, yang kedua UAS, yang ketiga UTS, yang keempat adalah project base, kemudian yang berikutnya adalah tugas. Gitu. Tugas bisa berupa individu, yaitu bisa berupa kuis, dan tugas kelompok bisa berupa review atau bisa berupa pembuatan makalah dan presentasi. Kemudian project base ini berhubungan dengan metode pembelajaran PJBL, yang artinya bahwa mahasiswa diberi kesempatan untuk mengartikulasikan setiap gagasan yang dia miliki sebagai bagian dari pengembangan diri. PJBL ini bisa berbentuk pembuatan artikel jurnal yang telah distandarisasi atau pembuatan video pembelajaran yang berbasis pada topik mata kuliah. Nah, kemudian UAS dan UTS adalah metode pembelajaran yang memang sudah disediakan secara khusus. Artinya metode ini selalu dilaksanakan secara tertulis. Kemudian
kehadiran juga menjadi bagian komponen dari penilaian assessment. Mata kuliah ini itu disediakan dalam 2 part. Yang pertama adalah part kemampuan teoritis dan konseptual dan case studies, dan yang part berikutnya adalah kemampuan partisipatif, komunikasi, critical thinking dan problem solving dan penciptaan kreatif tim dalam melakukan presentasi. Jadi tujuan pembelajaran pada poin pertama, pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-8 tujuannya untuk menguasai teori dan konsep serta case studies gitu. Sedangkan part kedua berupa pertemuan yang ke-9 sampai pertemuan yang ke-16 adalah kemampuan untuk inovasi, critical thinking, kemudian problem solving, creative team, dan untuk intinya mereka melakukan presentasi, mengkaji, menganalisis kasus-kasus yang telah diberikan kepada mereka. Nah, dari situlah kemudian kita pahami bahwa metode pembelajaran yang kami terapkan itu dari 16 kali pertemuan, 4 diantaranya merupakan kelas besar. Tahun 2024 ini saya juga telah melakukan penelitian dan berbasis pada Smart City, melihat bagaimana peran daerah untuk menciptakan Smart City itu sendiri. Dari sini saya menemukan bahwa proses pembelajaran yang kami lakukan di mata kuliah ini sudah sangat integratif dengan teknologi informasi, baik menggunakan channel YouTube, Zoom, Leeds, dan beberapa aplikasi lain yang tentunya akan bermanfaat bagi mahasiswa, sehingga metode pembelajaran yang kami sediakan sudah sangat banyak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Hari ini kita masuk di pertemuan yang kedua tentang mata kuliah kita Paradiplomasi dan Tata Kelola Multilevel. Tentunya sebelum kita masuk ke mata kuliah ini, untuk pertemuan ini saya sudah melakukan share mata kuliah kita pembahasan kali ini di YouTube, gitu ya, ini di YouTube. Kemudian nanti bisa diunduh. Kemudian selain itu materi juga sudah bisa diunduh melalui Leeds, sehingga mahasiswa dapat mengetahui pembahasan kita sebelum kita masuk di kelas. Nah, ini juga sebagai implementasi dari center agar mahasiswa bisa lebih aktif dan partisipatif di kelas. Nah, kali ini sebelum kita masuk pada penjelasan saya setelahnya, gitu ya, baiknya saya mencoba untuk ini dulu, merefresh pertemuan yang sebelumnya tentang mata kuliah kita, gitu. Nah, Hafiz, kira-kira bisa dijelaskan apa sih paradiplomasi itu? Oke, kalau yang saya tahu ya Mas, berdasarkan materi yang sudah Mas berikan, Pak, yang sudah Bapak berikan minggu lalu, paradiplomasi itu adalah seperti namanya ya, diplomasi, yaitu hubungan antar dua negara gitu, tapi dengan aktor bukan negara tersebut, melainkan pemerintah daerah dari kedua negara tersebut, seperti itu Pak. Baik, terima kasih, jawabannya bagus ya dan tepat sesuai dengan definisi yang ada. Kemudian ada yang bisa menjawab tentang bagaimana tipe paradiplomasi yang sudah diajarkan pekan lalu? Saya bisa jawab Pak. Silakan. Ada 3 tipe paradiplomasi, yaitu isolatif, konservatif, dan progresif. Oke, terima kasih. Perbedaan. Baik, terima kasih, jawabannya sangat bagus. Kemudian ada nggak yang bisa mencontohkan kerjasama paradiplomasi itu seperti apa? Ya, silakan. Jadi menurut saya Pak, para diplomasi ini yang dilakukan di Indonesia ya, yaitu kerjasama sister city antara Jakarta dengan Beijing, dan juga ada sister city antara Bandung dengan Tokyo Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi jawabannya semuanya itu sudah sangat benar, dan artinya materi yang saya sampaikan pekan lalu sudah dipahami dengan benar. Kemudian saya berikan materi sesuai inovasi menggunakan teknologi digital dengan media YouTube sebagai salah satu referensi, karena media PowerPoint katanya sudah tidak inovatif lagi sebagai materi pembelajaran. Nah, materi kita kali ini akan menjelaskan tentang paradiplomasi itu
dari sisi kajian Indonesia. Para diplomasi di Indonesia memang sudah diatur dalam beberapa aturan yang ada. Gitu. Di antaranya misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian ada Permenlu Nomor 3 Tahun 2019, kemudian ada Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018. Nah, beberapa peraturan ini tentunya dikombinasi dengan tata kelola hubungan luar negeri dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997. Nah, tata kelola para diplomasi di Indonesia itu masih berhubungan dengan tata kelola yang sifatnya dia konservatif. Gitu. Kenapa konservatif? Karena tata kelola aktivitas para diplomasi itu masih dinaungi oleh peran pemerintah pusat, karena daerah itu hanya menjadi mitra strategis pemerintah pusat untuk melakukan hubungan luar negeri. Makanya sesuai dengan aturan konstitusi, maka beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kerjasama, di antaranya misalnya bidang pertahanan, keuangan, keagamaan, politik luar negeri. Jadi daerah tidak bisa mengurusi hal tersebut. Tetapi selain itu daerah juga ini bisa melakukan kerjasama dengan berbagai daerah lain di luar negeri. Kemudian disebut dengan kerjasama daerah dengan daerah. Ada juga disebut dengan kerjasama daerah dengan pihak ketiga atau kerjasama daerah dengan lembaga luar. Nah, dari bentuk kerjasama ini seperti yang sudah disampaikan tadi, ada kerjasama yang sifatnya lintas kota, yang sifatnya bisa regional atau bisanya bersifat global, bisa transborder tadi, ya, kawasan ASEAN misalnya kerjasama antara kota Pontianak dengan kota Sarawak di Malaysia. Kemudian ada kerjasama tadi disampaikan yaitu Beijing dengan Jakarta. Kemudian ada kerjasama antara kota Bandung dengan kota Kawasaki di Jepang. Jadi kerjasama ini bentuknya sangat luar biasa, sangat luas, sehingga pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada daerah agar bisa berpartisipasi dalam hubungan luar negeri. Nah, dalam konteks itulah kemudian pemerintah daerah sangat krusial untuk menjadi bagian dari mencapai kepentingan nasional, karena negara bukan satu-satunya aktor lagi dalam menerapkan mencapai kepentingan nasional. Daerah bisa menjadi mitra strategis. Faktanya apa? Misalnya daerah terlibat dalam pertemuan C40, di mana daerah itu bisa kemudian berpartisipasi dalam membahas iklim, gitu. Yang saat ini lagi populer, Jakarta sangat panas, banjir, polusi di mana-mana, dan menempatkan Jakarta dan Tangerang sebagai salah dua kota yang terburuk polusi udaranya, gitu. Dan itu mereka selalu berkolaborasi di C40. Kemudian beberapa waktu lalu ada kerjasama namanya Urban 20, di mana kota Jakarta dan kota Bandung itu kemudian menjadi mitra strategis karena mereka menjadi tuan rumah dan mereka memfasilitasi banyak kota seluruh dunia untuk kemudian mereka bisa saling bersinergi dalam membahas beberapa isu, diantaranya lingkungan, digitalisasi, COVID-19, dan beberapa isu lain yang strategis. Artinya bahwa dalam konteks inilah pemerintah daerah sudah sangat berpartisipatif dalam hal-hal itulah, dalam mencoba untuk mencapai kepentingan dan dinamika pembangunan yang bersifat global, gitu. Namun pemerintah daerah ini juga sifatnya itu kadang-kadang bisa partisipatif, bisa juga konfrontatif. Faktanya apa? Misalnya ketika diplomasi yang dilakukan oleh Quebec, ya, di Kanada, atau Catalan yang ada di Spanyol, itu justru mereka melakukan disintegrasi. Artinya mereka berpisah dengan pihak negara tunggalnya, kemudian mereka menjadi wilayah baru, menjadi kota yang otonom. Akhirnya apa? Terjadi konfliktual antara negara dengan daerah. Makanya itulah kemudian pemerintah daerah yang ada di Indonesia hanya bersifat konservatif karena ada batasan-batasan yang memang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari hubungan luar negeri.
seperti yang saya sampaikan tadi, itulah kemudian beberapa hal ini perlu ditekankan kepada pemerintah daerah. Dan kenapa materi ini penting? Karena tentunya mahasiswa pasti berasal dari beberapa daerah, gitu kan? Dan pastinya dengan adanya mata kuliah ini diharapkan mahasiswa bisa berpartisipasi untuk menjadi bagian dari pengembangan daerah masing-masing, gitu kan? Misalnya Hafiz dari mana? Saya dari Jakarta. Nah, kemudian dari mana? Dari Jakarta juga. Nah, dari Jakarta. Nah, Jakarta memiliki 20 kerjasama internasional yang bersifat kota. Artinya, ketika lulus dari jurusannya masing-masing, maka kalian bisa berpartisipatif untuk bisa mengembangkan daerah masing-masing. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin saya Pak. Silakan. Saya mau bertanya Pak, konstitusi apa sih yang mengatur para diplomasi ini Pak aktivitasnya? Baik, nah beberapa aturan tentang konstitusi yang berhubungan dengan para diplomasi sebenarnya banyak sekali. Di antaranya misalnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, kemudian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 18 2018 dan kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 yang mengatur tentang tata kelola hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan semua aturan ini memang sudah dipelajari oleh pemerintah daerah dan yang paling dibutuhkan adalah sosialisasi. Seperti itu. Apakah dipahami? Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan. Apakah ada pertanyaan lagi? Jadi saya pengen nanya ya Pak, ada nggak sih Pak dari konteks para diplomasi ini yang konteksnya itu konfliktual? Nah, para diplomasi yang sifatnya konfliktual memang sudah banyak terjadi di beberapa negara, di antaranya Flanders di Eropa, kemudian Catalan di Eropa, Quebec Kanada di Amerika Utara, dan kalau di kita di Indonesia itu pernah terjadi misalnya yang saat ini lagi bergejolak ada di Papua, gitu kan, kemudian ada di Maluku, Republik Maluku Selatan, dan kemudian ada di Aceh dulu, GAM, gitu. Nah ini harus diantisipasi oleh pemerintah daerah agar gerakan-gerakan ini tidak menjadi bagian dari aktivitas para protodiplomasi, karena kalau ini terjadi maka mereka berpotensi untuk memisahkan diri dari NKRI. Oleh sebab itulah pilihan konservatif dalam hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia sangat kontekstual dan faktual untuk bisa diterapkan. Karena kalau terlalu dibeli hak yang begitu luas seperti Quebec dan Catalan, maka berpotensi bisa menjadi konflik antara hubungan pusat dengan daerah. Bagaimana? Sudah, apakah ada pertanyaan lanjutan? Cukup Pak, terima kasih. Baik. Nah, karena materi kita berhubungan dengan para diplomasi di Indonesia, karena saya sudah jelaskan juga melalui video YouTube dan sudah bisa diakses baik metode yang inklusif atau eksklusif. Nah hari ini sebelum kita selesaikan kuliah ini, maka saya akan berikan tugas masing-masing untuk mencari aktivitas para diplomasi di daerah masing-masing dan kemudian dengan analisisnya kemudian akan dipresentasikan pekan depan. Baik, saya pikir kuliah kita hari ini sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Kita bertemu di pekan depan dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya pikir seperti itu. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dan inilah mata kuliah yang kami ajarkan. Semoga bermanfaat bagi nusa dan bangsa, karena bagi saya menjadi dosen merupakan bagian dari profesionalisme dan pengabdian kepada nusa dan bangsa sebagai bentuk dari bela negara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.